وصحبه ومن والاه amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Globalisasi informasi dan informasi yang global pada satu sisi mewujudkan karakter anak bangsa yang positif. Namun di sisi lain, hal ini mampu mendegradasi karakter positif menjadi karakter negatif. Globalisasi telah membawa dampak besar bagi diri setiap individu, khususnya remaja dan pemuda, tentang persamaan gaya hidup, terutama food, makanan, pakaian, dan hiburan. Demikianlah ungkapan dari John Naisbitt dan Patricia Aberdeen dalam Legal Transfer Women yang diterbitkan oleh William Burroughs and Company di New York pada tahun 1992. Oleh karena itu, hadirin, jangan heran ketika orang barat mabuk-mabukan, para remaja dan pemuda kita tenggelam ke dalam dampak negatif globalisasi. Dan ketika orang barat lewat media internet mengirim adegan-adegan dewasa dengan dalih memperkenalkan the new morality, moral baru. Terbukti, hadirin, hal ini menjadi perangsang tersendiri bagi masyarakat kita untuk melakukan free love, free sex, dan kumpul kebo. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah, hadirin, bencana yang kita hadapi saat ini, yang terjadi pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Bila dilihat kondisi pemuda sekarang ini, banyak yang terseret dan tenggelam di hantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu gemerlapnya duniawi, mempertontonkan aurat, bersimbolkan tren masa kini, melakukan penyimpangan moral mengatasnamakan hak asasi. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi moral generasi muda silih berganti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bencana malaikat yang kasar lagi keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Ia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, demikianlah penegasan Allah tentang pendidikan karakter dengan redaksi kalimat amar atau perintah yang tercantum dalam kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara, mewajibkan kepada kita semua untuk menjaga diri kita dan ahli kita dari api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Lalu siapakah ahli yang dimaksud pada ayat tersebut? Para ahli tafsir telah menyepakati bahwa yang dimaksud ahli pada ayat tersebut adalah anak dan istri. Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani jilid 14 halaman 101 beliau menjelaskan ketika turun ayat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, lalu bagaimana cara menjaga ahli kami?" Rasul pun menjawab, "Laranglah ia terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan perintahkanlah ia untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dengannya." Hadirin, kisah tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya memberikan pendidikan karakter bagi generasi muda sebagai generasi
negatif yang timbul akibat perkembangan zaman. Di antaranya dampak negatif dari film-film blue, adegan sadis, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, pola pergaulan masyarakat yang pada kenyataannya dapat merusak jiwa, merusak akal, merusak mental, bahkan merusak spiritual. Sepakat? Untuk itu, hadirin, kita sebagai generasi muda yang hidup di era modernitas harus pandai memilih dan memilah agar tidak terjerumus di dalam dampak negatif yang timbul akibat kemajuan sains dan teknologi. Sikap memproteksi diri ini telah diisyaratkan oleh Allah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 196 sampai 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Shadaqallahul azim. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karim fi Tafsirul Kalamil Mannan juz 4 halaman 113 menjelaskan ayat tersebut merupakan isyarat penghiburan bagi orang yang bertakwa bahwa segala bentuk kenikmatan, kekuasaan dan kesenangan orang kafir hanya bersifat sementara waktu dan mereka akan dihukum untuk waktu yang lama. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraishab, kata kafir pada ayat tersebut tidak hanya merujuk kepada orang yang tidak beriman, melainkan kepada semua orang yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, hadirin, ayat ini hadir sebagai pengingat bagi kita agar tidak mudah terprovokasi oleh tradisi negatif yang diperagakan oleh oknum yang menyesatkan. Sebab bangsa kita Indonesia mengidam-idamkan pemuda berkarakter yang dapat melanjutkan perjuangan dan pembangunan menuju jati diri bangsa. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan
setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini telah melekat pada diri remaja dan pemuda, maka kami yakin, sekali lagi kami yakin, mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, bukan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Untuk itu, hadirin, seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif untuk memberikan pendidikan karakter kepada para generasi muda, khususnya para orang tua, guru, dan tenaga pendidik. hendaklah memberikan bekal ilmu dan akhlak kepada generasi kita, sebab dengan bekal ilmu dan akhlak, generasi kita akan tumbuh menjadi generasi yang qawi, generasi yang kuat, bukan sebagai generasi yang taif, generasi yang lemah. Adapun generasi muda, kita sebagai penerus masa depan bangsa haruslah senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan kita, dan selalu mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin bangsa dan agama